Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Primadona Channel bersama saya, Dr. Prima Astiamanti, spesialis patologi klinik. Kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Agung, spesialis anak. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Dokter. Iya. Kali ini kita akan membicarakan tentang demam, Dok. Demam pada bayi dan anak. Ya. Biasanya tuh orang tua selalu kebingungan kalau anaknya itu demam. Ya. Mau dirawat di rumah atau dibawa ke dokter. Ya. Apalagi orang tua yang baru saja punya anak, Dok. Ya. Nah, itu takut banget itu. Ya, betul, pasti. Takut salah penanganan gitu. Iya. Menurut Dokter Agung, demam itu apa definisinya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Prima. Jadi demam itu sendiri adalah sebetulnya bukan suatu penyakit. Jadi demam itu adalah suatu gejala, ya. Jadi suatu gejala menandakan bahwa ada sesuatu yang nggak beres di dalam tubuh kita. Nah, secara definisi sebetulnya demam itu adalah suatu pengukuran suhu yang diukur di ketiak dengan ketentuan yaitu di atas 37,8 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya ada yang mendefinisikan misalnya, berarti kalau misalnya suhu normalnya berapa dong kayak gitu. Sedangkan suhu normal itu biasanya kita menggunakan ketentuan 36,5 sama dengan 37,5. Iya. Ada pertanyaan pasti selanjutnya, kalau demam itu di atas 37,8 berarti di antara 37,5 dan 37,8 itu apa? Itu namanya kita biasakan sebagai subfebris, ya. Gitu. Atau bahasa Jawanya ngelemeng-ngelemeng. Ngelemeng, iya. Begitu. Yang paling kita waspadai itu yang subfebris atau yang, kalau febris pasti ya, kalau subfebris bagaimana, Dok? Ya, sebetulnya itu menunjukkan seberapa parahnya gangguan-gangguan yang ada pada tubuh kita tadi itu. Artinya begini, sebelum kita mengetahui apa yang terjadi dan resiko-resiko apa yang mungkin terjadi, perbedaan pada subfebris sama demam atau febris dalam hal ini adalah di atas 37,8, kita harus tahu dulu bahwa sebetulnya itu hanya menunjukkan penyebab-penyebabnya berbeda-beda. Kalau misalnya dia suhunya itu tinggi, artinya suhu di atas 37,8, biasanya penyebabnya adalah antara lain penyakit virus, ya, kemudian bakteri, ya, kemudian ada beberapa penyakit-penyakit seperti, ya, kita katakan batuk pilek, itu bisa demam tinggi seperti itu, demam berdarah misalnya. Tapi kalau misalnya subfebris itu biasanya berkaitan dengan mungkin penyesuaian suhu lingkungan atau mungkin kekurangan cairan. Oh gitu, iya. Jadi itu penyebabnya tadi ya, Iya. Dok, ada virus, ada bakteri dan Iya. lain-lain. Iya. Kemudian anak-anak atau bayi kan dia tidak bisa bicara Iya. atau mengeluhkan. Iya. Saya panas, saya pusing, Iya, seperti itu iya, ya, Dok, iya, ya. betul. Nah, untuk gejalanya, Dok, Ya, baik. bagaimana? Jadi pertama memang paling gampang tuh kita menggunakan ini aja ya, apa namanya, singkatan yang udah diingat ya. Jadi kalau demam pada bayi dan anak itu paling gampang tuh dua ya, itu miksi. Miksi itu artinya apa? Kurang minum dan infeksi. Itu yang paling gampang ya. Iya. Nah, gejalanya biasanya apa? Kalau misalnya anak itu tampak rewel, gelisah ya, kemudian biasanya dia itu tampak lemas gitu kan, tidak bergairah seperti biasanya, tidak aktif atau tidak selincah seperti biasanya, itu biasanya dia menunjukkan demam. Dan sekali lagi apa yang kita raba itu kadang-kadang berbeda dengan pengukuran suhu yang ada di ketiak dengan temperatur termometer maksud saya. Oleh karena itu sekali lagi jangan menggunakan perabaan, tapi selalu menggunakan termometer yang diukur di suhu aksila atau ketiak. Begitu ya. Jadi kalau misalnya untuk suhu itu kalau bayi, anak-anak itu suhunya biasanya lebih hangat dari kita atau bagaimana, Dok? Kadang kan kita meraba, loh kok kayak demam, tapi ternyata nggak apa-apa gitu ya. Jadi begini, kita ngomong demam, kita ngomong panas, kita ngomong dingin, itu kan subjektif. Iya. Apa subjektif menurut kita, sedangkan data itu butuh sesuatu yang objektif. Nah, untuk menghindari gap atau jarak yang berbeda tadi itu, maka kita butuhkan suatu alat ya, yang tentunya dia sudah terstandar, namanya termometer. Nah, dengan termometer itu maka kita akan memastikan ini kok kayaknya agak hangat, ini kok kayaknya agak dingin, agak panas. Maka kita harus tentukan dengan termometer itu, Dok, yang diletakkan di suhu ketiak. Ketika menunjukkan di atas 37,8 atau 38, beberapa referensi mengatakan berbeda standarnya, tapi yang paling banyak digunakan adalah 37,8. Maka itu sudah dikatakan sebagai demam. Oh gitu, iya. Kemudian penanganannya, Dok, kalau tiba-tiba itu anak-anak
tiba-tiba demam di rumah. Ya. Kan orang tua panik ya dok ya? Ya. Nah pertama kali apalagi demamnya malam-malam tuh. Iya. Nah, apa yang dilakukan orang tua? Harusnya bagaimana? Baik, sesuai dengan penyebabnya kita harus tahu dulu bahwa yang paling banyak adalah kekurangan minum, kurang cairan, dan infeksi. Kalau kita bicara infeksi pasti akan bicara masalah obat. Kita bicara masalah kurang minum dulu. Jadi yang pertama, untuk semua kasus demam, apapun penyebabnya adalah cukupi cairan, cukupi hidrasi, jaga keseimbangan cairan. Dengan cara apa? Banyak minum, atau mungkin minum sedikit-sedikit tetapi sering. Artinya dia nanti akan mempengaruhi atau akan membuat pengaturan suhu di otak kita akan menurun. Jadi akan menurunkan suhu tubuh secara umum. Pertama itu. Yang kedua, bisa diberikan kompres. Nah, kompres ini yang masih sering saya dapatkan itu salah kaprah ya. Jadi kompres itu sebaiknya kompres hangat, bukan kompres dingin. Kenapa? Karena ketika dikompres dingin, maka tubuh kita akan menangkap sinyal, oh ternyata di luar suhunya dingin, maka kita harus menghangatkan. Tapi ketika kita dikompres hangat, maka pusat pengaturan suhu tubuh kita yang ada di dalam otak akan berpikir, oh ternyata di luar panas nih, kita harus menurunkan. Emang seperti itu. Yang ketiga, baru diberikan obat. Kita sudah banyak mengenal obat turun panas yang biasa kita gunakan, biasanya paracetamol. Berdasarkan kategori obatnya, logonya adalah lingkaran hijau. Oleh karena itu dia aman dan memang salah satu obat yang harus tersedia di rumah bagi orang tua yang memiliki anak kecil. Jadi urutannya adalah minum, minum, dikompres dengan air hangat. 3, baru berikan obat penurun panas. Sekarang kalau kompres dok, kompres yang tadi pakai air hangat ya, itu ditempelkan di sebelah mana? Baik, pada prinsipnya adalah ditempatkan di organ-organ yang memiliki pembuluh darah besar. Dalam hal ini biasanya adalah di ketiak, di leher, di ketiak atau di selangkangan. Beberapa juga ada yang di dahi ya, karena memang permukaannya lebih luas pada anak-anak. Tapi sekali lagi itu harus dibuat kering dulu kompres hangatnya, baru diletakkan di suhu di bagian-bagian tubuh yang memiliki pembuluh darah besar supaya apa? Efeknya lebih cepat. Itu. Jadi saya ulangin biar sistematis gampang. Biasanya di dahi, di leher, ketiak dan selangkangan. Dahi, leher, ketiak dan selangkangan untuk kompres air hangat ya dok ya. Oh gitu ya. Kadang kan berarti kita salah kaprah ya dok. Selama ini banyak orang tua yang mengompres pakai air dingin, jadi untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Ternyata salah tuh teman-teman ya. Tadi sudah dikatakan oleh Dokter Agung. Sekarang kalau misalnya demamnya tidak tertangani atau demam lama di rumah, itu resikonya bagaimana dok? Ya betul, memang penyakit demam sendiri itu yang paling ditakutkan adalah ketika demamnya sangat tinggi ya, dimana kita biasa sebut sebagai demam yang sangat tinggi atau hiperpireksia, di mana suhunya di atas 41 derajat dalam pengukuran suhu aksila atau ketiak. Yang paling ditakutkan pada anak-anak adalah jika suhu terlalu tinggi maka akan mengakibatkan kejang. Namun dalam hal ini berlaku hanya untuk anak yang berusia di atas 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Karena kejang pada bayi di bawah 6 bulan, artinya dari bayi sampai dengan 6 bulan itu biasanya kalau kejang konsekuensinya adalah kondisi penyakit infeksi. Nah kayak gitu. Maka kalau misalnya demamnya itu pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun maka akan berisiko kejang. Oleh karena itu harus segera diturunkan. Untuk kadang kan ada yang sampai kejang dok di rumah dok. Nah itu orang tua kan jadi sangat khawatir tuh dok. Kalau sudah kejang apa dibiarkan atau kita langsung angkut saja ke rumah sakit atau gimana gitu dok? Pertama yang kita harus tahu adalah pemahaman mengenai bahwa kejang pada kondisi demam itu adalah hal yang wajar. Saya selalu ingatkan bahwa boleh khawatir tapi tidak boleh panik. Kenapa? Karena kalau sudah panik maka kita tidak akan bisa fokus menjaga kondisi adik ketika kejang. Yang perlu diperhatikan pada saat anak kejang di rumah ketika demam tinggi adalah pertama, tempatkan anak di tempat yang nyaman. Dalam artian jika dia berada di samping tempat tidur hampir mau jatuh maka dibawa ke tempat bagian tengah. Kemudian jika menggunakan pakaian yang ketat atau celana yang ketat maka dilonggarkan. Nah kemudian yang ketiga, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Selama ini kan katanya supaya tidak kegigit lidahnya gitu ya dok ya. Ternyata itu salah ya dok ya. Kenapa dok nggak boleh memasukkan suatu benda? Karena pada saat kejang itu kan kondisi tidak sadar. Kalau misalnya kita memasukkan benda apapun ke dalam mulut dengan tujuan supaya dia tidak menggigit, maka takutnya benda tersebut akan masuk ke dalam mulutnya adik. Malah bahaya ya kalau masuk ke dalam mulut gitu. Oh gitu.
Kemudian dok, kapan sih kalau misalnya anak-anak demam di rumah, kemudian harus dibawa ke dokter? Kadang orang tua itu masih demam, oh anaknya nggak apa-apa kok gitu, nggak rewel, jadi nanti sajalah ke dokternya. Nah, ke dokter nanti pas saat dia rewel, nangis baru dibawa. Bagaimana dok itu? Baik, karena memang kalau kita melihat bahwa demam ini adalah sebagai suatu gejala, maka bukan penyakit, maka perlu kita pikirkan bahwa kemungkinan penyakit apa sih yang paling berbahaya kalau ada gejala demam. Nah, saat ini adalah memang kita masih fokus kepada prevalensi paling banyak, ya, kasus terbanyak yang mengakibatkan banyak kematian di daerah negara tropis seperti Indonesia seperti ini adalah demam berdarah. Oleh karena itu kita menggunakan kesepakatan 3 hari ya. Jika misalnya dia masih demam tinggi terus, walaupun sudah menggunakan pengobatan standar ya, obat turun panas, maka jika itu terjadi dengan asupan cairan yang masih kurang sedikit sekali, maka harus dicek darahnya. Namun jika pada beberapa kondisi klinis, misalnya anaknya demam tapi anaknya masih ceria, kemudian minumnya baik. Seringnya seperti itu dok. Seandainya seperti itu memang mungkin bisa ditunda ya, tetapi paling ideal memang kurang lebih 3 hari. Jika kurang dari 3 hari maka jarang ada penyakit yang berbahaya. Untuk 3 hari beberapa kasus belum sembuh langsung dibawa saja gitu ya dok karena ya? Kalau 3 hari kurang, misalnya baru sehari, baru 2 hari dibawa ke dokter itu terlalu cepat ya gitu. Kadang-kadang mungkin orang tua terlalu khawatir juga, tapi itu wajar kok, itu wajar ya. Misalnya demam baru tadi sore dibawa, artinya sekali lagi selalu ingat 3 hal. Jadi jaga hidrasi atau cukupi cairan, coba dikompres dengan air hangat. Yang ketiga baru berikan obat standar yaitu obat turun panas. Turun panas ya dok ya, jadi di rumah harus sedia obat turun panas itu ya dok? Salah satu obat wajib yang harus dimiliki seluruh orang tua yang memiliki anak kecil. Kalau bingung, ada di etiketnya ya, atau di tulisan posologinya itu kan ada di setiap obat itu, insya Allah gunakanlah itu kalau misalnya bingung. Gitu ya. Emang digunakan untuk ukuran standar, walaupun sebenarnya detailnya ada, tapi kurang lebih pakai dosis itu tidak apa-apa. Itu teman-teman ya. Sepertinya menarik sekali ini tentang demam pada anak dan bayi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang punya putra-putri masih kecil, masih bayi atau masih anak-anak. Jadi nggak usah cemas. Jadi tadi sudah dibicarakan oleh Dokter Agung bahwa tipsnya apa dok? Kalau misalnya demam di rumah harus ada obat. Kemudian jadi yang pasti kalau punya anak kecil di bawah 2 tahun di rumah itu harus punya satu obat-obatan turun panas, termometer. Nah, tipsnya ketika misalnya anak demam, yang pertama harus kita perbaiki cairan minumnya ya, keseimbangan cairan. Kalau dia masih di bawah 6 bulan atau masih netek, ya diseringin neteknya, lebih diseringin lagi menyusuinya. Kemudian yang kedua, kalau anaknya masih bayi biasanya kan nggak mungkin kan kalau dikompres, kadang-kadang susah, maka dekatkan dengan ibunya. Atau biasa kita sebut sebagai skin to skin. Jadi karena tubuh orang tua kan lebih hangat, jadi itu dianggap kayak kompres hangatnya. Anak-anak kan ini kan bayi dan anak-anak kan. Kalau bayi mungkin tadi nenek lebih diseringin, kemudian tempelkan ke badan ibunya. Kemudian yang kalau obat turun panas memang kalau pada bayi jarang ya, cukup ditekan. Tapi kalau misalnya bayi di atas 1 bulan, maka sudah bisa diberikan obat turun panas ya. Jadi berupa tetes itu ya dok, ada ya dok? Ya, tetesnya ada. Tentu nanti mengikuti sediaan yang ada kan. Tapi memang paling banyak tetes. Pokoknya 3 itu kunci dipegang: cairan, kompres hangat, obat turun panas. Oke teman-teman, jangan lupa ya itu ya. Cairan, minuman ya harus minum gitu. Kemudian kompres hangat, dan terakhir baru obat-obatan. Terima kasih sekali Dokter Agung. Semoga bermanfaat di sana ya. Untuk orang tua yang punya putra-putri masih bayi dan anak-anak. Dokter Agung ini bertugas di RSIA Kasih Ibu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ingin merequest tentang kesehatan, boleh komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.